Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita langsung bahas tentang valuasi saham ya. Valuasi saham. Kita recap sedikit apa yang kita bahas di minggu lalu. Intisarinya adalah ada dua hal yang kita harus lihat. Selama ini orang awam hanya lihat nilai nominal. Kalau orang yang paham investasi saham tidak hanya melihat nilai nominal ya, tapi harus lihat nilai intrinsik ya. Harus lihat nilai senyatanya. Kalau nilai nominal itu hanya nilai angka. Jadi kalau harga saham 1000 ya itu nilai nominal. Tapi kita jangan terjebak pada nilai nominal, nilai yang ada di chart gitu, jangan terjebak itu. Karena di balik nilai nominal itu ada nilai intrinsik. Jadi ketika misalnya harga saham adalah 1000, lihat nilai intrinsiknya itu lebih kecil apa lebih gede dari 1000. Maksudnya itu yang harus kita pelajari ya. Jadi jangan hanya sebatas melihat nilai nominal. Karena nilai nominal semua orang, anak kecil juga bisa, anak SD juga bisa tahu berapa harga saham ini, nilainya berapa, 1000, anak kecil juga tahu. Tapi kita harus bisa lihat behind the scene. Harus lihat nilai intrinsiknya, bahasa teknisnya. Atau nilai senyatanya itu sebenarnya berapa, sewajarnya itu berapa. Apakah 1000 atau di atasnya sebenarnya atau di bawahnya? Analogi yang kemarin saya kasih ke teman-teman itu kayak nilai uang kertas kalian itu, kalau pegang uang 100.000 itu nilai nominal jelas tertera di uang itu ada tulisan 100.000 tanda tangan Gubernur BI kan gitu kan. Tapi nilai intrinsiknya berapa? Di bawah 100.000. Nilai intrinsik itu nilai senyatanya kertas itu kan cuma kertas doang kan? Tapi ada nilai nominal yaitu 100.000. Nah kita jangan terjebak sama nilai nominal. Paham ya? Jadi kita jangan melihat saham itu dari harga nominalnya. Ini yang kemarin dicontohin ya. Jadi angka 1295 ini mahal apa murah? Kita bisa juga bilangnya mahal karena kemarin cuma 500. Pernah sih di angka 800-an. Jadi kalau sekarang di 1200 ini kayaknya mahal. Itu ya, masuk akal nggak? Masuk akal, itu pandangan mata zahir. Kalau kita lihatnya ini, mungkin kita nggak mau masuk, ini udah ketinggian. Ini jelas secara nominal, secara kasat mata ini adalah titik tertinggi, ketinggian. Tapi kalau dilihat secara intrinsic value, bisa jadi ini adalah murah. Masih ingat ya kemarin saya cerita itu. Bagaimana cara supaya kita bisa lihat dengan kacamata intrinsic value? Jangan pakai mata zahir ya, pakai kacamata khusus. Namanya price to earning ratio dan PBV. PE ratio kadang disebutnya PE ratio dan PBV. Kacamata ini yang akan saya kasih ke kalian. Kalau yang dua di bawahnya nggak usah dipelajari. Nggak populer dan juga nggak cuma ada di textbook, nggak populer dibahas di keseharian. Jadi dengan kacamata ini kita bisa melihat nilai di balik nominal. Oke ya? So, jadi mahal murah itu
Jangan lihat secara nominal, tapi lihatlah secara intrinsic value. Kalau harga nominalnya 1.000, harga nominal, atau ini adalah harga pasar ya, harga pasar. Harga pasar itu harga yang saat ini diperjualbelikan 1.000, tapi setelah dihitung-hitung, harga intrinsic value-nya misalnya ternyata 800, dihitung-hitung, harga di saat ini, di detik ini, di jam ini, di hari ini adalah 1.000. Setelah dihitung-hitung ternyata intrinsic value-nya itu 800. Ini barang kemahalan apa kemurahan? 1.000, padahal intrinsic value-nya 800. Artinya barang ini ditransaksikan dinilai yang kemahalan apa kemurahan? Kemahalan ya. Bahasanya adalah over value. Sebaliknya kalau nilai pasar lebih kecil daripada nilai intrinsik, ini adalah under value. Atau dibalik ya, nilai pasarnya 800, tapi sebenarnya nilai intrinsiknya itu 1.000. Ini istilahnya adalah under value. Pelan-pelan nih, pelan-pelan ya. Di pasar, barang ABC ini, saham ABCD, diperjualbelikan di harga 1.000. Setelah kita pakai kacamata PE ratio dan PBV, ternyata menurut hitung-hitungan kita, nilai intrinsiknya itu 800. Berarti harga di pasar itu kemahalan apa kemurahan? Ulangi ya, pelan-pelan ya. Pas lihat di platform, trading platform, harga barang ABCD di hari ini diperjualbelikan di harga 1.000. Oke? Jangan beli atau jangan jual, jangan apapun. Lihat dulu nilai intrinsiknya. Setelah dinilai, lihat nilai intrinsiknya, ternyata dihitung-hitung sama kita, nilai intrinsiknya sebanyak 800. Tapi di pasar lagi diperjualbelikan di harga 1.000. Itu barang mahal apa murah? Mahal. Kemahalan ya? Mau beli nggak? Nah. Jadi kalau barang overvalued, jangan beli. Jangan beli. Karena barangnya kemahalan. Kayak teman-teman lihat nasi goreng harganya 20.000. Tapi setelah dihitung, kayaknya ini nggak nyampe 20.000 deh, harusnya cuma 15. Mau beli nggak? Kayak gitu. Mendingan jualan kan? Mendingan jual, jangan beli gitu. Paham ya? Jadi nilai intrinsik itu nilai senyatanya barang yang diperjualbelikan itu. Nasi goreng cuma ayam sama telur, sama nasi yang udah agak basi. Digoreng lagi kan jadi nggak basi. Kenapa diperjualbelikannya 20.000 gitu? Padahal sebenarnya 15.000 nilai wajarnya. Jadi nggak mungkin kita beli dong. Itu namanya nasi goreng overvalued.
Paham ya? Sekarang dibalik. Dilihat di pasar, di trading platform, masuk kodenya ABCD, harganya diperjualbelikan di angka 800. Setelah dilihat nilai intrinsiknya, sebenarnya ini layak dihargain 1000. Nilai intrinsiknya 1000. Ini barang kemurahan apa kemahalan? Murah ya? Sebenarnya dia layak untuk dihargai 1000. Tapi di pasar justru diperjualbelikan di angka 800. Berarti ini barang bagus, diskon 20%. Jadi kalau undervalued, kita beli. Kalau overvalued, kita jual. Mendingan jualan daripada beli. Ini maksud dari statement ini. Overvalued, nilai jual ya. Jangan beli. Tapi kalau undervalued, beli. Artinya kita itu jangan kejebak beli barang yang sebenarnya harusnya kita jual. Jangan kejebak beli saham yang overvalued. Kemarin ada statement dari Gubernur BI bahwa nilai rupiah saat ini kan di harga 17.400 ya. Ada yang merhatiin nggak Gubernur BI bilangnya apa? Hah? Apa? Kita pas lebaran naik. Oh, pas lebaran naik. Pas lebaran dulu ada. Naik itu artinya melemah apa menguat ya? Rupiahnya menguat atau melemah. Jadi dari 17.400 menjadi lebih parah dari itu gitu ya. Oh gitu, ada statement gitu. Aku mah belum lihat sih. Nggak tahu, tapi statement resmi dari Gubernur BI, nilai rupiah saat ini undervalued. Bahasanya gitu. Dihargai murah banget. Jadi kok gimana dulu? Soalnya ngeliat berita dia di rada sekali. Iya, itu seperti yang saya sampaikan di grup. Bukan begini. Kayak menjadi lingkaran. Iya, serba salah ya. Menurut Bapak sebagai seorang pakar ya, kira-kira akan terjadi chaos seperti itu? Akan tambah berat kalau sampai ke 20.000 dan harga minyak global tetap di atas 100 US dollar per barrel. Itu berat banget. Karena asumsi APBN kan nilai minyak, harga minyak asumsinya di 70, saat ini di atas 100. Kedua, US dollar kalau nggak salah sih di 15.000 gitu, di asumsi APBN. Jadi kalau sampai ke 20.000, terus harga minyak tetap di atas 100, tambah berat. Karena sekarang kan kata Purbaya, survival mode. Ekonomi Indonesia lagi survival mode, lagi mode bertahan. Lagi mode bertahan, bukan mode menyerang. Bahasa dia kan survival mode. Lagi mode bertahan. Jadi kalau misalnya ditambah rupiah sampai 20.000, kan ada serangan dari mata uang, ada serangan lagi dari minyak yang tetap di atas 100. Seberapa kuat kita bertahan melawan serangan-serangan itu? Tambah berat sih. Analogi yang saya kemarin ceritain itu nangkap nggak? Jadi kayak analogi kita itu Indonesia ini kayak kapal. Ada yang baca nggak sih di grup?
Sementara kondisi global itu seperti ombak. Kan saya bilang gitu. Ini Indonesia, kapal. Ini gelombang oleng. Ini global. Ini kondisi lokal. Penyebab kita lagi sulit sekarang itu utamanya karena gelombangnya luar biasa. Gelombang di global. Jadi event kapal yang kuat aja itu pasti kena gelombang yang sangat tinggi. Pasti goyak, kapalnya oleng karena gelombangnya lagi tinggi. Even kalau kapalnya kuat ya. Kalau globalnya lagi gelombangnya tinggi, terus lokalnya juga rapuh, double kita situasinya beratnya dua. Kehajar sama situasi global, kehajar juga sama situasi lokal. Jadi rupiah menjadi 17.400 itu kenapa? Faktor ini dan faktor ini. Jadi double kita. Jadi kalau mungkin nggak sampai lebih parah dari ini, sangat mungkin. Kenapa? Ini belum kelar nih urusan Selat Hormuz, urusan minyak, urusan suku bunga US yang masih tetap tinggi dibandingkan lokal ini. Jadi cerita globalnya itu masih nggak kondusif untuk kapal ini melaju. Kapal Indonesia ini melaju itu masih nggak kondusif. Global ini ada 3 saya bilang kan, indikatornya kenapa kita globalnya berat. 1, di US itu suku bunganya masih tinggi. Kalau di US suku bunganya tinggi, orang mendingan taruh di US dong daripada Indonesia. Ya. Atau duit yang ada di Indonesia pada kabur ke US ya. Ngapain saya taruh di deposito di Indonesia kalau saya orang luarnya? Mendingan saya taruh deposito di Amerika kalau suku bunga di Amerika tinggi. Nah ini gelombang yang pertama itu dari ini, suku bunga US tinggi. Sehingga kalau duit dari lokal pada keluar ke sini, maka dolar makin kuat. Rupiah makin lemah. Jadi kayak ada naturalisasi duit US balik ke pulang kampung. Ini nih kapal ini nih teman-teman. Isinya sebagian besar duit asing. Kalau ngomong investasi ya investasi saham, sukuk, belum investasi yang direct. Ya. Ini saya misalnya setengahnya deh duit asing. Kalau asing pada pulang kampung karena ngambil bunga di kampungnya lebih gede, berarti di sini kosong dong. Maka permintaan atas rupiah turun kan? Permintaan atas USD naik. Itulah kenapa harganya dari 15 ke 16 sekarang ke 17. Penyebab pertama ini. Jadi selama di US suku bunganya tinggi, maka ini analoginya gelombang ekonomi global masih belum kondusif untuk kapal Indonesia ini melaju. Yang kedua, harga oil ya, harga minyak. Yang ketiga ya geopolitik. Geopolitik, kalau misalnya geopolitiknya masih gonjang-ganjing, orang kan mendingan taruh duit di sini lah, nggak usah ke luar negeri gitu.
Akibatnya ini artinya bukan cuma Indonesia yang terdampak ya. Yang lain-lain juga sama. Kapal Indonesia, kapal Malaysia, kapal Vietnam, kapal Singapura, itu semuanya terdampak karena orang wait and see. Kalau saya pemilik uang global, mendingan saya taruh di Amerika deh, aman gitu. Daripada saya taruh di Indonesia. So jadi kena lagi ini. Pertama ini, kedua ini, ketiga oil price. Itulah kenapa harganya segini. Jadi kalau misalnya nanti apakah akan lebih kuat rupiah atau akan lebih melemah? Seberapa kuat sih ini memperkuat diri kalau gelombangnya masih begini? Kita perbaiki supaya ini nggak bocor, gitu ya, sangat kuat. Tapi kalau gelombangnya berat ya susah. Jadi faktor dominannya apakah karena global atau karena lokal? Jawabannya adalah karena faktor global. Tapi diperparah oleh situasi lokal yang tidak sehat. Itu sih. Jadi bukan gara-gara lokal gitu, bukan. Dominannya gara-gara global. Maka rupiah jadi terkoreksi dalam. Tapi ini turut memperparah situasi. Sementara saya beli saham Amerika beberapa bulan sebelumnya, dari sahamnya cuan, dari ininya juga saya cuan. Karena saya beli saham Amerika artinya beli dolar kan. Jadi dulu pada saat beli saham Amerika, saya beli XLE kalau nggak salah. Pada saat itu harga dolar kan 16.000 misal ya. Saat ini harga dolar segini, so jadi saya dapat cuan dari kenaikan penguatan dolar. Dari XLE-nya juga saya dapat cuan juga. Nah, kita paham ekonomi makro, jadi tahu bagaimana cara bersikap. Jadi kita nggak jadi buih, nggak jadi buih di gelombang ekonomi makro. Sehingga artinya gini teman-teman, kenapa saya jadi paham ini banget? Karena kan saya mau beli saham. Kalau saya mau beli saham, saya harus paham ekonomi makronya. Nah, kita belajar ekonomi makro, pola pikirnya ekonomi makro itu sangat bermanfaat pada saat kita menjadi investor saham. Atau investor apapun lah, investor saham, investor emas, kripto, reksadana. Jadi kalau kita punya basis pemahaman ekonomi makro yang kuat, itu udah modal 50%. Masih ingat kan ada 2 risiko yang minggu kemarin saya cerita. Systematic risk sama diulang-ulang ini. Saya ngomong ini berarti yang ketiga kali. Karena ini yang harus kalian pahami.
Ada systematic risk dan ada unsystematic risk. Kita di dunia investasi menghadapi dua jenis risiko. Sistematik sama unsystematic. Ada yang mau coba jelaskan? Apa itu sistematik? Pakai bahasa sederhana. Systematic risk apa? Faktor dari ekonomi makronya. Iya, faktor ekonomi makro. Kalau unsystematic, Fundamental perusahaan. fundamental perusahaan. Iya. Kalau kita cuma paham fundamental perusahaan, nggak paham makroekonomi, berarti kita hanya paham unsystematic risk. Kita nggak paham systematic risk-nya. Nggak boleh begitu. Atau sebaliknya, kita hanya paham urusan ekonomi makro, tapi nggak paham fundamental ekonomi, fundamental perusahaan. Itu juga setengah. Dua-duanya harus kita kuasai. Tadi yang saya bilang kacamata, ya, PE ratio dan PBV itu dalam rangka ini. Dalam rangka teman-teman tahu fundamental perusahaan. Wah, ini ternyata undervalued kan gitu tadi kan? Oh, ini undervalued nih, boleh nih kita beli. Tar. Lihat systematic risk-nya gimana? Lihat situasi fundamental ekonomi gimana? Ulangi pelan-pelan ya. Materi kuliah ini saya kemarin bilang dari minggu lalu sampai nanti UTS, buat UAS, saya akan fokus ngebahas saham. Tapi saya hanya fokus ngebahas saham itu berarti ngebahas ini. Nggak ngebahas yang ini. Ini mata kuliah ekonomi makro. Saya kasih PE ratio, saya kasih PBV, itu artinya dalam rangka kalian punya kacamata fundamental. Atau bahasa lainnya intrinsic value tadi kan. Supaya kalian bisa lihat intrinsic value. Atau supaya kalian bisa lihat fundamental perusahaan. Bahasa-bahasanya kurang lebih gitu ya. Tapi ini baru setengah. Kalau kalian tahu ini, systematic risk, kalau kalian tahu faktor ekonomi makro, gimana kaitannya harga minyak terhadap ekonomi makro, berarti kita sudah tahu systematic risk. Bagaimana relasi suku bunga di Amerika dengan relasi suku bunga di lokal dan kemudian implikasinya ke pasar modal di Indonesia. Kalau kita tahu relasi itu, berarti kita tahu systematic risk. Ribet ya? Harusnya dua-duanya gitu. Iya, dua-duanya harus. Nah ini ngikutin lah, ini nggak perlu dipelajarin karena nanti ini logika bener, logika banget. Kayak tadi saya bilang, kenapa suku bunga Amerika kalau lebih tinggi daripada suku bunga di Indonesia? Kenapa kalau suku bunga di Amerika lebih tinggi, pasar modal Indonesia itu menderita? Gampang kan alasannya? Ya ngapain capek-capek, kata investor foreign. Ngapain saya capek-capek taruh di Indonesia? Mendingan saya taruh di negeri saya sendiri. Sederhana kan? Jadi artinya kita harus perhatiin tuh suku bunga di Amerika berapa kebijakannya. Apakah ada penurunan suku bunga, apa ada kenaikan? Karena akan berimplikasi ke systematic risk yang ada di Indonesia. Gitu kan? Ada yang tahu dampak kenaikan BBM terhadap inflasi? Gampang kan? Kalau BBM naik, inflasi
Naik apa turun? Jangan ragu. BBM naik, inflasi naik. Kalau inflasi naik, suku bunga cenderung naik apa turun? Naik. Turun. Naik apa turun? Naik. Karena harus mengkompensasi kenaikan inflasi ini. Suku bunga naik. Kalau suku bunga naik, saham menarik apa tidak menarik? Naik. Tidak. Kan itu logika ini dipakai. Jadi ini nggak perlu pakai pelajaran yang berat-berat banget. Yang penting your economic logic masuk gitu. Coba pelan-pelan ya. Ya. Kalau BBM naik, inflasi naik nggak? Naik. Naik ya. Udah jelas ya, inflasi naik itu artinya harga naik gitu. Ya. Sederhananya gitu. Kalau BBM naik, harga barang naik nggak? Naik. Itu bahasa lainnya adalah inflasi naik. Oke? Kalau inflasi naik, suku bunga naik nggak? Naik. Kenapa suku bunga harus naik? Karena harus menginflasi. Exactly. Oke. Kalau suku bunga naik, pasar modal menarik apa tidak menarik? Tidak. Kenapa tidak menarik? Karena suku bunga lebih besar. Ya mendingan taruh di deposito daripada capek-capek di suku, di saham kayak gitu kan. Maka artinya harga saham akan turun, harga bond, harga sukuk akan Naik. turun juga. Pokoknya saham capital market nggak menarik. Oke. Kalau nggak menarik artinya turun harganya. Itulah kita dulu. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang BBM naik, nah apa dampaknya terhadap systematic risk? Pasar modal. Kurang lebih gitu kan? Kalau Indonesia nggak bisa bayar utang, kira-kira apa dampaknya terhadap systematic risk? Coba pelan-pelan. Indonesia nggak bisa bayar utang, atau bisa tapi kayaknya berjuang banget gitu. Nggak bisa bayar utang. Orang melepas ini. Maka kepercayaan global terhadap kemampuan Indonesia bayar utang menurun kan? Kalau menurun, kira-kira kita jualan utang itu menarik nggak buat mereka? Nggak menarik. Kalau nggak menarik, maka yield perlu dinaikin apa perlu diturunkan? Naik. Perlu dinaikin ya, supaya orang pada mau beli. Membeli utang. Artinya harga surat utang itu berarti turun. Maka kalau artinya logikanya, kalau kita dipandang nggak bisa bayar utang, maka harga bond kita hancur. Harga bond hancur, saham juga biasanya ikutan. Itu ada kakak. Sehingga nanti teman-teman bisa tahu, ini setelah saya cek, misalnya ya, tadi kan harga nominal 1.000, pakai kacamata P ratio dan kacamata PBV. Ini sebenarnya nilai intrinsiknya 500. Wah, diskon nih 50%. Oke? Beli. Di harga di harga intrinsik 500 yang pada saat itu kita belinya di nominal 1.000, oke? Sebulan 2 bulan kemudian ternyata harganya jatuh ke 800. Mungkin nggak? Padahal ini berarti kan intrinsik value-nya jadi lebih rendah. Kok jatuh lagi? Waktu itu kita udah ngitung ini udah murah banget. Setelah kita beli, ternyata harganya jatuh ke 800. Jangan-jangan penyebabnya ini. Karena yang ini udah kita jagain. Makanya sering kejadian gitu tuh. Beli saham, kirain ini udah harga yang rendah, intrinsic value-nya juga rendah. Waktu yang tepat untuk beli, ternyata harganya tambah turun. Oh, penyebabnya sistematik. Gitu ya.
Otomatis sih orang yang jago belajar fundamental nantinya pasti dia akan melengkapi dirinya dengan radar ini. Sense ekonomi makronya akan keluar. So, kembali ke slide ini, kita tahu istilah ini ada overvalued sama undervalued. Yang kita beli adalah yang undervalued. Tapi tadi saya kasih disclaimer, jangan mentang-mentang undervalued terus langsung serta-merta kita beli. Lihat sistematik risknya ya. Oke, ini ada 4, tapi saya bilang fokusnya 2 ya, PE ratio sama PBV. Oke, sekarang apa sih PE ratio itu? Oh, mendingan ke PBV dulu deh, yang gampang. Nah, ini PBV, oke. Apa ini yang dimaksud dengan PBV ini? Kok bisa secanggih itu bisa tahu nilai senyatanya? Saya pakai analogi sederhana dulu, lupakan slide. PBV itu adalah nilai buku. Kalau misalnya ada sebuah perusahaan yang bernama Gerobak Siomay, biar gampang ngebayanginnya. PBV itu adalah nilai gerobaknya, nilai piring dan sebagainya, nilai kompor, dan nilai bahan bakunya. Itu segitu aja. Sama inventory. Inventory-nya mungkin ada siomay itu apa sih bahannya? Dari terigu ya? Sama ikan kayak gitu ya. Oke. Jadi kalau itu semua nilainya 500.000, berarti PBV-nya adalah nilai bukunya itu adalah 500.000 kan? Kan PBV, BV-nya adalah book value, nilai buku. Kalau di neraca tertulis nilai bukunya adalah atau nilai asetnya 500.000, berarti book value-nya adalah 500.000. Nilai buku ya, nilai yang ada di neraca. Jelas ya? Saya ulangi nih, analoginya pakai sederhana. Gerobak siomay, berapa nilai gerobaknya? 200.000. Berapa kompornya? 50.000. Berapa piring dan sebagainya? 100.000. Total semua itu adalah 500.000. Berarti book value-nya adalah 500.000. Kalau kita bawa ke perusahaan besar, aset kan? Sekarang ada istilah di depannya ada P, price to book value, price to book value. Maksudnya harganya tadi 500.000. Kalau si abang-abang tukang siomay itu mau jual gerobak itu ke kalian di harga 1.000.000, berarti PBV-nya berapa? 2 kali. Tapi kalau si abang-abang itu jualnya di 400.000, padahal book value-nya 500, berarti PBV-nya tolong itu 0, berapa? 0,8 apa? 4 bagi 5? 0,8. Oke. Atau ada ketiga, dia jualnya di 500 memang, dan PBV-nya adalah 500. Berarti 1 ya, 1 kali, ini 0,8 kali. Paham ya? So, jadi PBV itu adalah nilai pasar
dibandingkan dengan nilai buku. Ini gerobak A, ini gerobak B, karena yang jualan somai ada, yang mau jualan gerobak somai itu ada 3 orang. Ini gerobak C. Kalau kita lihat PBV, kita lihat yang PBV-nya gede apa yang kecil? Besar dong. Besar aja kan ibaratnya. Iya. Oke, saya pakai somai lagi nih. Harganya cuma 500, tapi dia jual 1 juta. Mau beli nggak? Enggak. Sementara yang ini harganya 500, dia jual di 400. Beli nggak? Jadi, Kalau ini berarti wajar dong ya. ya, Tapi kalau ada yang di bawahnya, ya mendingan saya beli yang ini dong. Jadi pilihan saya akan ke sini kan. So jadi the lower the PBV, the better. Mana yang undervalued? Yang A, yang B, atau yang C? B. Undervalued adalah yang B. B. Sederhana kan? Mana yang overvalued? A. Sederhana kan? Begitu caranya. Jadi kalian nanti kalau lihat PBV, lihatlah PBV yang paling rendah. Ups. Logika sederhananya nangkep, baru nanti saya bawa ke lebih detail. Udah nangkep ya logika sederhananya? Tuh sama kan kata-katanya. Jika nilai lebih dari 1, artinya pasar saat ini bersedia membayar lebih mahal dari harga saham yang sebenarnya. Jika nilainya kurang dari 1, mengindikasikan bahwa perusahaan tidak berjalan dengan normal. Kemahalan. PBT adalah harga pasar dibagi nilai buku. Jika nilainya lebih dari 1 artinya pasar ini bersedia pasar Harganya 500, tapi diperjualbelikan di 1 juta kan gitu. Mahal dong. Tapi orang bersedia. Orang bersedia itu kan macam-macam motifnya. Oke. Kemudian lihat, kan pertanyaannya kenapa orang bersedia ya lebih mahal? Kenapa ada orang beli A? Jangan-jangan yang ini, oke, pakai analoginya gini. Ini murah kan? Ini murah dibandingkan ini. Tapi hati-hati, jangan-jangan ini murahan. Kalian kalau beli barang, kan belum tentu yang termurah kan? Karena yang termurah biasanya ada harga, ada iya. Jadi kenapa ada orang berani ambil 1 juta, padahal nilainya 800? Karena dia yakin ini barang bagus.
Logikanya kayak tadi tuh, kalian ada dua barang, yang satu mahal, yang satu murah. Belum tentu kalian beli yang paling murah kan? Jadi kalau murah-murahan, yang menang adalah B. Ya. Tapi khawatirnya kita beli barang murahan. Maka itulah kenapa ada saham yang diperjualbelikan di atas Harga PBV di atas 1. Saya kasih contoh. Ya, ya. Saya kasih analogi sederhananya kembali ke gerobak siomay tadi. Kalau kita beli gerobak A, ini PBV-nya ada gerobak A dan gerobak B ya. Ini PBV-nya 2, kalau yang B 0,8. Oke. Terus dilihat profitnya. Profit per bulan, misalnya ya. Ini kan kita ngomongin tadi gerobak siomay ya. Yang ini dijual 2 kali lipat dari nilai gerobak. Yang ini dijual lebih rendah dari nilai gerobak. Kalau nilai gerobak kan 1, berarti kan? Ini di bawah 1. Kalau cuma lihat PBV, saya beli gerobak B. Tapi setelah ditanya sama abang gerobaknya, per bulan kamu dapat profit berapa? Kata ini, per bulan saya dapat profit 1 juta, Pak. Yang ini pas nanya ke B, per bulan berapa? Kadang profit, kadang loss. kadang ketawa, kadang nangis. Nggak tentu Pak, kadang profit, kadang loss. Pantesan PBV-nya jelek. Kan gitu ya, logika sederhananya. Jadi jangan cuma lihat PBV akhirnya. Nanti saya kasih senjata yang lain. Kok kayak nambah senjatanya? Slide ini cuma cerita barang murah. Kan intrinsic value sama nominal value. Mana yang murah secara hakiki kan? Berarti lihatlah PBV. Oke. Betul, kita dapat tuh harga murah. Tapi kadang supaya bisa lihat murahan atau nggak murahan, lihat profitnya. Kalau profitnya jelek, berarti ini barang murahan. Oke, berarti saya akan ngasih senjata ke kalian, ada 4. Kita cari barang yang murah, dan kita cari barang yang bagus, kan gitu ya? Mau beli saham kayak, mau beli jilbab, mau beli baju, mau beli sepatu, pasti cari yang murah dan bagus.
Nah, senjatanya untuk murah atau mahal adalah PBV dan PE ratio. Senjata untuk menilai barang ini bagus atau jelek adalah ROE dan debt to equity ratio. Tambah satu lagi, profit growth. Bro. Untung udah belajar anak, Pak. Ribet belajar saham. Ini nggak perlu dihitung, nggak perlu ngitung. Analisa aja. Yang penting paham, karena udah dihitungin sama aplikasi. Oh. Kayak kalian 7 kali 15 kan nggak perlu mikir. Tapi yang penting logikanya aja, 7 kali 15 adalah 7-nya ada 15 kali gitu kan. Nanti ngitung aja pakai kalkulator. Nah, saya itu bukan meminta kalian supaya bisa ngitung 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 15 kali, nggak gitu. Yang penting kalian paham logikanya, karena itu semua udah dihitungin sama platform. Kok nggak muncul? Jadi semua istilah-istilah itu tuh kalian nggak perlu ngitung. Ingat-ingat ya, karena ini nggak ada di slide yang saya bikin ini, yang ini nggak ada. Jadi nanti setelah saya jelasin PBV dan PE ratio, saya harus jelasin ke kalian 3 hal ini. Sama ya. Oke, udah muncul. Ini buktinya bahwa kalian nggak perlu ngitung. Saham BCA. Nilai nominalnya berapa? 6.000, ya. Ini murah apa mahal? Murah sih, lihat harganya tuh turun. Ya kan? Tunggu ya. Oh, pantesan internetnya. Tuh kan? Dulu pernah di angka Trega. Terus?
Murah dong, puncaknya di angka 11. menjelang di atas 10, sekarang dijual di 6.000. Murah ya. Secara kasat mata murah. Secara intrinsik gimana? PBV. Ini PBV-nya. Nggak kelihatan ya? Itu PBV-nya. Jadi ingat sama PBV-nya tadi ingat kuncinya gimana? harga sebenarnya Kita targetnya beli barang yang PBV-nya berapa? 1 kali. Ya, 1 kali ya. 3. Saat ini dijual di PBV 3. Sebelumnya lebih tinggi ya, lebih tinggi di sini, mungkin di 4. Artinya kalau BCA saat ini dijual 3 kali lipat dari nilai buku. Tadi kan nominalnya 6.000 kan? Iya. 6.000 ini, 6.000 itu kan di bawahnya nih. Di atasnya. 6.000. Price-nya kan? Book value-nya berapa kalau dijual 3? Ini sama dengan 3. Berarti 3. 2.000 kan gitu ya? Kan di 3. Harga 6.000 itu PBV-nya 3, artinya nilai book value-nya adalah 2.000. So, jadi ini over price, over value. Bukan satu. Saatnya beli atau saatnya jual? 2. Sementara gitu dulu ya, nanti kita dalami lebih dalam. Paham ya? Jadi 6.000 itu jangan lihat cuma 6.000-nya doang, lihat PBV-nya. Kalau ternyata dikasih tahu, oh ternyata PBV-nya 2, berarti dan harganya misalnya 4.000 ya, dan ini 2.000 kan? Berarti ini udah mendekati ke titik ideal. Idealnya sih 1 kali. Tapi pertanyaannya, mungkin nggak BCA dijual senilai book value? Artinya gini, kok orang mau sih 3 kali atau bahkan sampai 4 kali? Kenapa? Masih ingat ada faktor? Kalau ngomong murah mahal doang, ya ini masih mahal. Karena targetnya 1 kan? Iya. Kalau saya beli barang itu ya senilai gerobaknya. Kok ditawarinnya di 3 kali bahkan sampai di 4 kali? Pasti ada alasan. Alasannya either ini atau ini atau ini atau 3-3-nya. Pasti karena barangnya bagus. Sekarang kita lihat PBV-nya saham yang lain. Saingannya, sebutkan saingan BCA. BMRI. Lakukan hal yang sama. Saat ini dijual di 4.500. Secara nominal, Mandiri lebih murah ya, karena BCA di 6.000. Mandiri di 4.000. Secara nominal lebih murah, tapi jangan lihat itu, lihat PBV ya. Satu. Wah, iya.
Jadi kalau murah-murahan mendingan kita beli Mandiri. Ini saya ngasih ilmunya murah-murahan dulu kan. Jadi kalau kita lihatnya murah-murahan, maka Mandiri lebih murah daripada BCA. Dasar keputusan kita apa? Bukan nilai nominal. Kebetulan nilai nominalnya juga lebih murah ya tadi. 4.500 ngelawan 6.000. Tapi yang itu nggak jadi patokan buat kita ngelihat. Yang jadi patokan adalah PBV. PBV-nya BCA 3, PBV-nya Mandiri 1 koma. Jadi jika itu yang jadi kacamata kita, maka kita belinya Mandiri. Kan nggak perlu ngitung kan? Udah ada. Yang saya butuhkan dari kalian adalah paham. Cukup paham bahwa yang penting PBV-nya kalau bisa mendekati 1. Tapi hati-hati jangan nanti kejebak barang murahan ya. Tapi karena sekarang saya lagi pelajari PBV, otak kita itu, saya cari yang PBV-nya rendah. Itu pikirannya ya. Jadi, Iya. Bapak kalau mau beli saham, suka analisa kayak gitu. Kalau kamu Iya dong, sudah biasa. Kamu milih kalau yang saham USD juga pakainya kayak gitu Pak. Kalau apa? Yang USD. Yang apa? USD, yang Amerika. Sama, kan platformnya sama. Kita lihat contohnya apa? Apple. jadi Tadi BCA 3 kali kan? Sekarang kita lihat Apple. harga berapa tuh? 87. Harganya naik terus ke puncak gunung. Romek, Apakah ini good time to buy atau saya jangan beli? Lihat PBV-nya. Kelihatan nggak sih? 36 kali, 39 kali. ya nggak apa-apa. Jadi harga gerobaknya 1 juta diperjualbelikan di 39 juta. Ini barang premium punya ini. Iya, dia mah udah bagus. Salah. Satu, kedua, ini saham teknologi, perusahaan teknologi, dia nggak punya aset. Kalau BCA kan ada gedung di sini, gedung di situ, kan fisik aset kan. Jadi nilai bukunya itu, neracanya itu neraca yang memang aset. Kalau perusahaan teknologi, dihitung asetnya yang murah. Jadi kalau Apple dijual hanya nilai asetnya doang, murah banget. Karena asetnya Apple itu lebih ke teknologinya kan. Teknologi itu kan server berapa sih harganya? Yang mahal itu kan teknologi AI-nya, bukan servernya kan. Kurang lebih gitulah. Ya wajar ya jadi. Paham ya? Paham. Jadi kayak misalnya, sederhananya gini ya, perusahaan yang bergerak di bidang apa ya? Konsultan pajak misalnya, konsultan pajak nih. Ada perusahaan konsultan pajak. Saya mau beli itu perusahaan. Kan lebih mahal otaknya daripada perusahaannya. Perusahaannya kan cuma nyewa ruko. Iya. Paham ya? Paham. Jadi kalau PBV-nya dia sangat tinggi, wajar karena nilai rukonya ya cuma
Murah, bahkan itu sewa lagi bukan beli. Karena perusahaan itu menjual otak, bukan menjual fisik. Nggak ada juga stoknya kan, stok barang bahan baku itu kan nggak ada. Nah, saham-saham teknologi kurang lebih gitu. Kenapa Apple misalnya nilainya PBB-nya sangat tinggi? Kurang lebih penyebabnya karena ini perusahaan teknologi, basisnya teknologi, tidak berbasis aset. Maka untuk itu ada kacamata yang kedua. Pakai PE ratio. Mirip. Ya, ini udah mau habis juga. Pelan-pelan ya. Kalau misalnya BCA nilai neracanya 1.000.000, kecil amat ya BCA. Misal ya, BCA dilihat di neracanya 1.000.000, Apple juga nilainya misalnya 5 juta lah ya, sama-sama 1 juta lah ya. BCA dilihat di neraca asetnya 1.000.000, Apple dilihat di neraca asetnya 1.000.000. Wajar dong kalau Apple dihargainya 5 kali lipat. Masa Apple dijual 1 juta? Tapi kan di neracanya memang nilainya 1 juta, Pak. Iya, tapi kan mahalnya Apple itu bukan karena aset fisik, tapi di teknologi. Microsoft jualan software kan? Ada fisiknya nggak? Fisiknya cuma CD kan? Kalau CD-nya murah, kalau itu yang dinilai murah banget. Tapi software Windows itu saya nggak tahu harganya, mungkin 2 juta. Padahal CD-nya cuma 50.000 perak. Nah, nilai kurang lebih gitu ya. Si Microsoft itu dinilai senilai 50.000 perak. Padahal teknologi menyebabkan dia nilainya jadi 2 juta. Paham ya? Itulah kenapa saham teknologi itu PBV-nya tinggi. Maka ada kacamata kedua. Ini di minggu depan. Sebelum bubar, saya kasih contoh satu lagi. Tadi BCA kita tahu reputasinya, perusahaan yang sangat solid. Mana ada orang punya keyakinan 2 tahun yang akan datang BCA bubar, kayaknya nggak ada. Kayaknya kita punya belief bahwa BCA itu akan selalu strong. Mandiri juga kan? Oke. Sekarang saya bandingkan dengan saham sekarang dinilai Goto dinilai 1, BCA 3. Kalau murah-murahan, Goto lebih murah. Karena Goto cuma 1,6, BCA 3, something. Kalau murah-murahan, Goto. Tapi hati-hati ya, khawatirnya kita beli barang murahan. Jadi lihat ini, lihat ini, lihat ini, lihat ini, lihat ini. Kapan mau investasinya? Sabar, pelan-pelan ya. Di-spill dikit-dikit.
Bayangin berapa banyak investor saham yang kira-kira pakai patokan ini buat sebelum beli. Kayaknya minoritas. Kebanyakan beli karena teman beli. Atau ya kebanyakan gitu, seriously. Jadi either teman beli atau karena direkomendasiin, dapat rekomendasi. Ini influencer bilang barang bagus, atau ini trainer saya bilang barang bagus, beli aja. Atau broker saya ngasih di dalam WhatsApp grup bilang ini waktunya beli yang bagus untuk saham ABC. Jadi orang rata-rata beli saham itu karena disaranin, karena ada rekomendasi, atau bahkan dia nyari ada rekomendasi nggak saham yang bagus buat dibeli, kan gitu. Jangan gitu otak kita. Otak kita adalah gua bikin rekomendasi buat diri sendiri. Caranya ini 5 tadi. Jangan sampai pokoknya kalian beli saham karena kata orang. Entah kata influencer, entah kata trainer, entah kata coach, entah kata bahkan kata saya juga, jangan percaya. Maksudnya bukan jangan percaya. Maksudnya karena kenapa saya bilang begitu ya? Kalau saya sampai bilang ini beli barangnya bagus, ya jangan percaya begitu aja. Do your own research, kan gitu disclaimer-nya. Langsung Pak Umar. Do your own research. Ada lestarinya. Karena kalau kalian beli, saya kan misalnya kalian nggak tahu duit saya berapa banyak, ya kan? Dan kalian belum tahu bahwa uang saya itu uang dingin, uang panas, apa uang beku. Uang panas. Tentunya kalau misalnya saya uang beku, sementara kalian uang panas, Beda hasilnya. ya pertimbangannya lain. Itulah jangan dengar rekomendasi orang, kita harus bikin rekomendasi diri sendiri. Keren. Ngajarin tapi jangan Cukup ya. Nanti, tapi kayaknya minggu depan saya nggak ngajar deh. Mudah-mudahan sih masih bisa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.